Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Sofia Nur Abdillah Hasan dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Kali ini saya akan menyampaikan video mengenai penyuluhan diabetes mellitus. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengolah gula atau glukosa darah menjadi energi. Ternyata Indonesia menjadi salah satu negara kasus diabetes tertinggi di dunia. Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2021, saat ini Indonesia menempati posisi kelima dalam daftar. Dalam periode tersebut, jumlah penderita diabetes meningkat 29% dari 5,65 juta pada 2000. Pada 2021, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai 236.711. Jumlah ini meningkat 58% jika dibandingkan dengan 149.872 pada 2011 lalu. Nah, apa sih tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu? Yang pertama yaitu meningkatnya buang air kecil, kedua rasa haus berlebihan, ketiga penurunan berat badan, keempat sering merasa lapar, kelima dalam penyembuhan luka menjadi lambat. Nah, yang terakhir yaitu infeksi jamur. Lalu berapa sih kadar gula normal itu? Kadar gula normal dari tes gula darah puasa normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Prediabetes 100 sampai 125 mg per desiliter. Dan untuk yang menderita diabetes sendiri yaitu sebanyak 126 mg per desiliter atau lebih. Klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, sel beta rusak, biasanya menyebabkan kekurangan insulin absolut. Penanda kerusakan imun sel beta mencakup autoantibody sel islet atau islet cell autoantibodies ICA dan autoantibody insulin atau insulin autoantibody IAA. Laju kerusakan sel beta berbeda-beda, biasanya lebih cepat pada bayi dan anak-anak dan lebih lambat pada dewasa. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Dapat berbeda-beda mulai dari resistensi insulin mayor dengan kekurangan insulin relatif hingga kelainan sekretorik mayor dengan resistensi insulin. Tidak ada kerusakan imun pada sel beta. Sebagian besar penyandang diabetes mellitus ini biasanya gemuk atau mengalami peningkatan jumlah lemak abdomen. Resiko perkembangan penyakit mencakup pertambahan usia, kegemukan, dan gaya hidup tidak banyak bergerak. Yang ketiga, tipe spesifik lain. Hiperglikemia terjadi pada usia muda, biasanya sebelum 25 tahun. Tipe ini disebut sebagai diabetes mellitus dengan awitan maternitas pada anak-anak atau maturity onset diabetes mellitus of the young atau MODY. Proses dapatan yang menyebabkan diabetes mellitus mencakup pankreatis, trauma, infeksi, kanker pankreas. Tidak hanya itu, pada tipe ini banyak obat-obatan yang merusak insulin yang memicu diabetes mellitus pada orang dengan predisposisi resisten insulin. Contohnya adalah asam nikotinat, glukokortikoid, hormon tiroid, tiazid, dan phenytoin. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional atau gestational diabetes mellitus GDM. Tiap derajat intoleransi glukosa dengan awitan atau yang diketahui pertama kali pada waktu hamil. Selanjutnya, faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Kedua, pola makan yang tidak sehat. Ketiga, obesitas atau kegemukan. Keempat yaitu faktor usia. Kelima, kurang aktivitas olahraga. Nah, apa sih upaya dalam mencegah diabetes mellitus? Yang pertama, dengan menjaga asupan karbohidrat dan gula. Kedua, menjaga berat badan ideal. Ketiga, memperbanyak aktivitas fisik ya, teman-teman.
Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, khususnya bagi saya sendiri dan kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi edukasi. Cegah diabetes dengan cerdik dan patuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.